Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kodim yang saya hormati, kepada rekan semua dari Kawasan dari Jamaah Putra dan rekan semua peserta pelatihan. Bapak Ibu sekalian, sore pagi hari ini saya tidak mengajar. Saya hanya sharing pengalaman saya pada saat saya menjabat sebagai kepala badan yang hampir 3 tahun ini dalam rangka membantu meringankan masyarakat Jawa Barat. Kalau kita bisa pengalaman, Bapak lebih daripada saya. Yang namanya urus bencana, pada saat Bapak dilantik dari karena saya, Bapak sudah dikenalkan bencana. Sebelum masuk ke ini, Bapak sudah mengenal bencana. Yang minimal bencana keluarga. Kuncinya satu dengan bencana yang saya rasakan itu. Jangan ada perusahaan. Jadi kalau saya mau belajar itu begitu, beda. Jangan ada bencana. Ini saya mau terapkan selama saya jadi kepala badan ke dalam bencana. Selama kita masih teruskan antara sulit rasanya kita bisa membangun bersama-sama di lapangan dengan baik. Saya berada kalau kita berubah dan bangga di lapangan, rasanya saya ingin terakhir saja betul. Suatu saat saya ketemu dan ramai, nggak tahu bukan apa macam ketemu di Kuningan. Maka bersama, Pak, saya yang terakhir pernah dibangun, langsung makan bersama dengan saya Pak ini. Jadi nanti kalau ada sekalian, ketemu saya di mana saja. Kalau saya Pak, kita makan bersama di sini. Ini. Makanya silaturahmi dan kedekatan kita itu yang kalau kita pakai. Baiknya undang-undang, baiknya aturan sebagainya. Pada saat kita selalu menerapkan aturan itu, apakah menerapkan aturan itu? Gak ada kesatuan terhadap aturan itu. Sulit banget. Apalagi ini bencana. Makanya kalau kita berbeda, silaturahmi seperti sekarang. Sering ketemu, sering ngobrol bersama, sering makan bersama, dan sering komunikasi bersama. Saya bisa bayangkan, kalau saya tidak pernah komunikasi dengan Pak ini, tidak pernah makan bareng dengan Pak ini, tidak pernah main sepeda dengan Pak ini, tidak pernah apa berkaitan. Begitu saya minta bantuan, begitu saya minta bicara, Pak ini siapa ya? Bila saya ngomong sikat siapa? Mungkin sikat budaya yang subur, ini. Jadi kalau perlunya komunikasi dan silaturahmi dalam rangka kita mengembangkan suatu bekas manusia seperti kita. Makanya begitu saya ada undangan dari Pak Kajian, terima kasih kepada itu. Saya tinggalkan semua aktivitas saya. Apel pagi kita tinggalkan. Saya seperti bertemu dengan Bapak sekalian seperti sekarang. Karena ada Bapak pernah takut saya di lapangan. Bukan orang yang terdekat dengan kami di lapangan. Karena betul saya harus hadir. Kalau itu permintaan dari Bapak itu sekali. Jadi intinya nanti pada saat terjadi bencana, Bapak dan Ibu sekalian lapangan bersama-sama dengan kita semua. Beban kehidupan saya dengan Bapak Ibu sekalian menjadi beban saya. Itu harus saya. Jadi kalau Bapak itu tugaskan saya, Bapak yang orang bisa menemukan porsi masukan untuk melakukan bencana. Selama itu di Jawa Barat atau di mana pun, semuanya di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik makannya,
segala macamnya. Jadi dalam orang yang menugaskan dan orang yang meminta, maka bisa menugaskan. Maka kita ketemu sekarang ini, kita bertatap muka sekarang ini, kita berdiskusi sekarang ini, kita memberikan satu pemahaman kepada satu pemahaman yang jelas, satu pemahaman yang enak. Bagaimana sih terus bencana yang ini kita rasakan bersama. Ilmu bencana ada di bapak semua. Justru saya lebih banyak belajar daripada hidup dan kehidupan mereka-mereka. Bagaimana sebagai komandan yang baik? Bagaimana sebagai komandan yang baik? Bagaimana sebagai pasukan yang baik? Dan bagaimana sebagai pelaku yang baik dalam hati? Kita tidak punya ilmu itu benar. Makanya saya senang sekali menjelaskan sekarang ini. Jadi saya jelaskan terus terang aja. Jadi latihan semacam ini, komunikasi semacam ini sudah beratus-ratus kali saya laksanakan. Jadi kalau bilang Pak Daden Bapak tahu, mungkin sekian 100 sudah sekali. Karena apa? Kami sadar betul, menyadari betul. Jadi aparat presiden itu tidak salah dalam semua perkara yang berjalan melibatkan TNI dan kepolisian ini. Tidak salah Pak, betul melakukan pengalaman menemukan ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 lahir pada tahun 2007. Sebenarnya kita pakai apa undang-undang tadi? Bapak punya undang-undang nomor 3 2002 tentang pertahanan negara. Bapak punya undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang pertahanan negara Indonesia. Lebih dulu undang-undang itu lahir daripada undang-undang kebencanaan. Melihat pengalaman global, sebelum ini saya menjelaskan bagaimana kita sulit bisa menggerakkan, kita sulit bisa menerima, kita sulit bisa membandingkan itu yang jelas di antara kita sendiri. Makanya begitu undang-undang nomor 4 tahun kita lahir kita bersama bencana. Itu merupakan undang-undang kita sendiri. Jadi sekarang undang-undang 24 tahun 2007 bukan undang-undang kami, bukan undang-undang badan undang-undang daerah bukan, bukan undang-undang badan nasional undang-undang juga. Undang itu adalah undang-undang semua stakeholder yang mengalami bencana, tidak termasuk mereka-mereka dari TNI dan polisi. Bagi kita semua adalah menjalankan bagaimana undang-undang itu kita rasakan nikmatnya, bisa kita nikmati bersama-sama di lapangan sehingga dengan undang-undang itu rasanya nyaman kita menangani bencana. Makanya konsepnya saya kembangkan dalam diri saya sendiri. Yang penting jangan ada ustaz dan kita buang ustaz-ustaz yang lainnya. Maka kita buka sekarang saling tukar pikiran dan saling pendapat dan sebagainya, sehingga pada saat kita di lapangan, kalau kita melaksanakan tugas kebersamaan di lapangan, tidak ada ego-sektoral di lapangan. Jadi undang-undang berapa mengamalkan itu. Jadi kita di lapangan nanti yang muncul satu adalah bagaimana operasi kemanusiaan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menderita. Jadi sebenarnya kalau bicara dengan Bapak Ibu sekalian, saya akan lebih mudah, ya kan, lebih gampang kalau saya bicara dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam konsep manajemen penanganan ada 4 hal yang harus kita cermati dengan baik. Yang pertama, pada saat tidak terjadi bencana,
tidak terjadi. Ya ini yang kita lakukan. Kita mau bersama, silaturahmi bersama, cari pengalaman bersama, dan belajar bersama. Lainnya kita kalau ada terdapat potensi bencana, contohnya bagi Bapak, Gunung Kontrol sekarang statusnya naik menjadi waspada. Artinya apa? Ada potensi bencana di sini. Sehingga dari yang tidak ada bencana naik dari terdapat potensi. Apa yang harus kita kerjakan dalam rangka kita berisi kalau terdapat potensi bencana? Dan kita perlu bersuka dalam sesi terakhir Bapak ada situasi kita. Itu yang Bapak rasakan pada saat terdapat potensi. Mengusung rencana kontingensi, mengadakan pelatihan situasi tadi. Itulah dalam menghadapi bagaimana kalau kita terdapat potensi. Begitu tidak fase lain pada saat terdapat bencana, terdapat tambah dalam bencana. Artinya apa? Bencana itu sudah terjadi. Hakikatnya Bapak Ibu sekalian diamanatkan oleh undang-undang nomor 24 tahun 2007 bahwa dalam kondisi darurat bencana, dalam situasi terdapat bencana, itu kita harus punya bintang konkret diri, menyatukan pemahaman kita semua, sehingga pada saat di lapangan tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang dianak-anakan. Semua di sana di bawah komando insiden komando atau komando tanda-tanda bencana. Jadi kalau sudah dalam konteks tanda-tanda bencana, dalam konteks terjadi bencana, begitu ditetapkan darurat bencana daerah dan ditetapkan siapa menjadi komando tanda-tanda bencana, berarti kita mengintegrasikan ini di situ. Termasuk kami juga mengintegrasikan itu. Termasuk masyarakat, termasuk PMI, termasuk kepolisian, termasuk semua NGO asing semua dalam koridor komando tanda-tanda. Dan yang terakhir adalah fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya apa? Kita lihat setelah terjadi. Sekarang menjadi pertanyaan banyak di daerah, Pak Sigit, saya main di mana kalau begitu? Saya berkatakan kepada rekan-rekan TNI bisa main di mana saja. Karena kemampuan yang melepaskan ada di mana-mana. Kalau pada saat terdapat bencana, terjadi bencana, tanggap dalam bencana, itu luar biasa peran dan keberadaan Bapak dan Ibu. Siapa yang punya kemampuan evakuasi itu? Siapa yang punya kemampuan menggali lumpur yang beribu-ribu meter, kipik atau beratus-ratus tingginya? Siapa yang punya alat logika misalnya? Nuklir, ya kan? Kimia dan biologi. Jadi saya katakan sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian bisa main di mana saja dalam mencegah bencana. Pada saat tidak terjadi bencana, ini yang Bapak lakukan. Pada terdapat potensi bencana, rencana kontingensi, Bapak akan blokir kita menyusun ini. Dan saya sadari, selama saya menyusun rekor, baik itu gunung berapi, baik itu longsor, baik itu banjir, saya dibantu oleh rekan-rekan dari TNI. Rekor Tabunan Tahu dibantu teman-teman. Rekor Guntur dibantu teman-teman. Rekor Papan Ayam dibantu teman-teman. Rekor Citarum dibantu teman-teman semua. Artinya apa? Peran Bapak semuanya sudah tidak bisa diragukan lagi dalam hal bencana. Cuma undang-undang nomor
24 kalau itu cuma amanatkan bahwa penanggung jawab bidang kebencanaan adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Beda kalau undang-undang itu dapatkan penanggung jawab utama di bidang kebencanaan adalah teman-teman daripada Tentara Nasional Indonesia. Beda. Karena pasal ini mengandung konsekuensi yang luar biasa. Artinya apa? Siapa yang dituntut dari penanggung jawab yang amanahkan oleh undang-undang tadi, mereka harus mempersiapkan semua kebutuhan. Dan semua yang diharapkan dalam rangka penanganan dan penanganan bencana. Empat hal yang dibutuhkan yang pertama adalah kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, kebutuhan sarana dan prasarana. Ketiga, kebutuhan ilmu dan teknologi. Dan keempat, kebutuhan kemampuan manajerial. Ini Bapak dan sekalian yang harus dilaksanakan bersama-sama. Jadi ini yang juga dari permasalahan kebencanaan yang kami rasakan selama 3 tahun ini. Bagaimana kami bertemu di lapangan, bagaimana kami bekerja di lapangan, bagaimana kita bersama-sama di lapangan, semua merasakan kehadirannya sama. Di Ciwidey kehadiran kita sama, di Sumber Negara kehadiran kita sama, di Ciwidey kehadiran kita sama. Artinya apa? Kita bisa merasakan bahwa kebersamaan itu indah di lapangan dengan kita semua. Jadi kalau kita di lapangan nanti masih ada unek-unek yang tak enak, berarti ada satu sisi yang kita menaikkan. Semuanya bisa terjadi di lapangan, semuanya bisa terjadi apabila kita tidak memahami betul bahwa keberadaan kita semua di lapangan adalah tugas manusia. Kita hanya bertugas dari bekerja, kita tidak pernah berpikir orang yang memperhatikan kita, orang itu menghargai kita, tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi intinya kalau kita ngurus bencana, kita mempelajari bencana, kita mengkultivasi